Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah patofisiologi yang beranggotakan saya, Mikaela Mapasya dengan NPM 55, dan rekan-rekan saya, Marbun Radoli dengan NPM 45, Aryani Salsabila dengan NPM 29, dan M. Rasyidis Pawijaya dengan NPM 33. Dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri MFAM. Di sini kami akan membahas mengenai penyakit HIV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan awal mula dan identifikasi penyakit HIV dan AIDS. Pada tahun 1980-an, tenaga medis dikejutkan oleh penemuan penyakit aneh yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh. Sindrom defisiensi imun atau AIDS pertama kali diidentifikasi pada tahun 1981 pada sekelompok kecil pria gay di San Francisco yang datang dengan infeksi oportunistik yang tidak biasa. Pada tahun 1983, virus HIV yang bertanggung jawab untuk AIDS pertama kali diisolasi. Saat ini, menurut Pusat Penyelidik Penyakit Amerika Serikat, ada lebih 36 juta orang hidup dengan infeksi HIV dan diperkirakan hampir 22 juta orang telah meninggal sejak epidemi dimulai. Pada tahun 2000 sendiri, diperkirakan ada 3 juta orang meninggal. Perempuan juga sangat beresiko terinfeksi penyakit HIV. Saat ini, terdapat 47% orang dewasa yang terinfeksi penyakit HIV dan di seluruh dunia, dan termasuk juga perempuan. Negara berkembang juga sangat terpukul oleh epidemi HIV ini. Diperkirakan ada 95% orang dengan penyakit infeksi HIV sekarang tinggal di negara berkembang. Oke, materi selanjutnya adalah struktur HIV yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aryani Salsabila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur HIV. Jadi, secara struktural, agar virus ini dapat bereplikasi dengan sel inang intervensi, maka harus digunakan enzim khusus yang disebut reverse transkriptase yang mengubah RNA virus menjadi DNA. Virus HIV ini terdiri dari inti protein bagian dalam yang mengandung untai ganda RNA identik. Inti protein bagian dalam HIV ini dikelilingi oleh lapisan protein kedua yang disebut cangkang protein. Cangkang protein tersebut kemudian terbungkus dalam lapisan ganda lipid yang disebut selubung lipid. Yang menonjol dari selubung lipid ini adalah sejumlah paku glikoprotein atau peplomer yang berfungsi sebagai organ perlekatan pada membran sel inang. Peplomer HIV tersusun atas dua glikoprotein berbeda, yaitu GP41 dan GP120. GP41 itu berfungsi untuk mengikat peplomer dalam amplop lipid HIV, sedangkan GP120 berfungsi sebagai tempat pengikatan spesifik untuk protein seluler manusia yang disebut CD4+ atau cluster of differentiation. Sedangkan P18 dan P24 adalah protein struktural HIV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan infeksi pada HIV. Yang pertama, tahap infeksi akut. Selama tahap ini, pasien mungkin mengalami gejala seperti flu, sakit kepala, dan kelelahan. Gejala ini biasanya hilang dalam beberapa minggu. Tahap kedua adalah latensi klinis. Selama tahap ini, pasien tidak mengalami gejala apapun. Namun, virus telah bereplikasi dan merusak sistem kekebalan tubuh. Tahap ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Yang ketiga ada tahap AIDS. AIDS adalah tahap infeksi HIV yang paling parah. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sangat rusak, sehingga pasien rentan terhadap infeksi oportunistik dan juga kanker. Baiklah, pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai epidemiologi HIV. Jadi HIV itu dapat ditularkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan kontak biasa. HIV itu dapat ditularkan melalui kontak fisik seperti berpelukan dan juga berbagi peralatan makan. Yang kedua yaitu HIV dapat ditularkan dengan kontak cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, cairan vagina, ASI, ataupun air mani. HIV sendiri merupakan pandemi global di mana kasus tertingginya yaitu berada di Afrika Subsahara. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, orang yang paling terpengaruh tertular HIV itu pertama, gay atau biseksual, orang Afrika Amerika, dan orang yang menyuntikkan narkoba. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan rasional untuk pengobatan AIDS dan HIV. Sampai sekarang belum ada atau belum ditemukannya obat untuk AIDS.
Tetapi, ada perawatan yang membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Perawatan ini yang disebut dengan terapi antiretroviral atau ART, yang bekerja dengan menekan replikasi virus HIV. Nah, jadi ART dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko infeksi oportunistik dan kanker. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, ada beberapa tes laboratorium yang dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi HIV. Tes yang paling umum itu adalah tes antibodi, yang mencari antibodi terhadap HIV dalam darah atau air liur. Tes lain seperti tes viral load, mengukur jumlah virus HIV dalam darah, dan efektivitas terapi antiretroviral. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan pengobatan HIV, yaitu mencegah replikasi virus pada sel yang terinfeksi dengan menghambat HIV reverse enzim transkriptase atau protease. Yang kedua yaitu mengobati infeksi oportunistik ketika muncul dan memberikan profilaksis, memberikan dukungan nutrisi emosional bagi pasien penyakit kronis. HIV sendiri dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan seks atau hubungan badan yang aman. Yang kedua yaitu menggunakan kondom. Yang ketiga yaitu mencegah penggunaan jarum suntik bekas secara bersamaan pada pecandu narkotik. Yang keempat yaitu penerapan screening produk darah efektif di semua negara. Yang kelima yaitu meningkatkan screening HIV sukarela pada individu yang beresiko tinggi. Dan yang terakhir, konseling terhadap kesadaran dan pencegahan AIDS. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya ada terapi obat HIV. Terapi obat HIV sendiri terbagi menjadi 5, dan saya akan menjelaskan 2 terapinya. Terapi pertama ada inhibitor transkriptase balik nukleosida. Contohnya seperti zidofudine atau AZT dan didanosine. Nah, terapi kedua ada inhibitor kompetitif enzim reverse transkriptase HIV yang menyebabkan penghentian rantai DNA yang sedang tumbuh dan memerlukan aktivitas di sitoplasma sel inang menjadi bentuk aktif. Nah, tetapi memiliki efek samping seperti ruam, mual, diare, neuropati, dan perifer. Baiklah, untuk metode terapi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk terapi pengobatan yang ketiga itu ada inhibitor transkriptase balik non-nukleosida. Yaitu contohnya ada nevirapin, efavirenz, yaitu mengikat langsung ke enzimnya yaitu reverse transkriptase HIV untuk menghambatnya. Untuk efek sampingnya itu ada ruam, mual, diare, dan efek sistem saraf pusat. Selanjutnya yang keempat ada inhibitor protease. Contohnya ada saquinavir dan juga ritonavir, yaitu berfungsi menghambat enzim protease HIV untuk aktivasi enzimatik virus HIV yang baru bereplikasi. Efek samping yang ditimbulkan yaitu distribusi lemak abnormal, hiperlipidemia dan juga diare, serta parestesia. Yang kelima, obat antiretroviral dibagi 3 kategori. Yang pertama yaitu penghambat balik nukleosida, yang kedua inhibitor transkriptase balik non-nukleosida, dan yang ketiga ada inhibitor protease. Baiklah teman-teman, dari penyampaian materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat kita simpulkan, dalam upaya penanggulangan penyakit HIV dan AIDS, kompleksitas penyakit ini dan perlunya pendekatan multidisiplin, AIDS sebagai manifestasi akhir dari infeksi HIV mencerminkan kerusakan yang parah pada sistem kekebalan tubuh, yang mengakibatkan kerentanan terhadap infeksi oportunistik yang mengancam jiwa. Virus HIV sendiri dengan struktur yang unik dan mekanisme replikasi yang kompleks terus menghadirkan tantangan dan dalam pengembangan terapi yang efektif. Variabilitas genetik virus yang diperparah oleh tingkat replikasi yang tinggi oleh sifat low fidelity enzim reverse transkriptase yang menyebabkan munculnya resistensi obat yang perlunya untuk pemantauan dan pengujian resistensi obat yang cermat. Mungkin sekian materi yang telah kami sampaikan. Bila ada kurang dan salah kami mohon maaf dan mohon ampun. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.